Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyelenggaraan pendidikan masyarakat 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya Nurul Hidayani sebagai moderator, kedua Ernita, dan yang ketiga yaitu Dila Salsabila. Sebelumnya yang saya hormati Pak Edi dan juga Pak Tri selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Masyarakat 3T ini. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu mengenai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Daerah 3T adalah wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, yang meliputi perekonomian yaitu tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, masyarakat, dan sumber daya manusia. Kemudian sarana-prasarana dan juga kemampuan keuangan daerah. Daerah 3T terjadi juga dikarenakan tidak meratanya akses pendidikan, sedangkan pendidikan merupakan tolak ukur dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada sebuah generasi tanpa terkecuali di Indonesia. Jika dilihat dari latar belakang Indonesia, di mana Indonesia memiliki tujuan luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, jika dilihat secara realitas dan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini tidak merata, maka tentu akan berdampak pula pada tujuan pendidikan itu yang tidak merata. Terkait dengan kurang meratanya sebaran guru, sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Akan tetapi, upaya ini tampaknya masih kurang optimal di daerah 3T ini, sehingga menjadi kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk di tengah-tengah perkembangan globalisasi yang maju dan pesat, dengan ketiadaan dukungan sarana prasarana peralatan, tenaga kependidikan, serta infrastruktur gedung sekolah yang memadai. Materi selanjutnya mengenai penyelenggaraan pendidikan, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T dapat menghapus pandangan mengenai peningkatan sumber daya dan infrastruktur juga menjadikan masyarakat 3T merasa menjadi bagian dari negara Indonesia. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di daerah 3T ini dapat diatasi jika fokus terhadap manajemen pendidikan yang baik yang dapat memenuhi standar pelayanan minimum sesuai yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan non-formal memegang peran penting dalam menjadikan pendidikan lebih terjangkau bagi individu yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Hal ini terutama berlaku untuk individu yang tinggal di daerah terpencil, terisolasi, atau memiliki keterbatasan fisik atau ekonomi. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif, pendidikan non-formal dapat mencapai mereka yang mungkin tidak memiliki akses yang sama ke lembaga pendidikan formal, melalui program-program seperti kursus, pelatihan keterampilan, atau pendidikan jarak jauh. Pendidikan non-formal memberikan kesempatan pendidikan bagi lebih banyak orang. Pendidikan non-formal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat spesifik masyarakat. Program-program pendidikan non-formal seringkali dirancang untuk memenuhi tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh pendidikan formal. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kesenjangan penyelenggaraan pendidikan masyarakat 3T. Yang pertama, susahnya akses menuju sekolah, yang merupakan kondisi ini disebabkan oleh tidak tersalurkannya subsidi dari pemerintah untuk membangun infrastruktur daerah, sehingga akses menuju ke sana juga jauh dalam menempuh pendidikan sehingga membuat tidak ada motivasinya belajar. Yang kedua, kurangnya fasilitas sekolah. Banyak sekolah yang kondisi gedungnya rusak dan media pembelajarannya juga kurang. 4. Pengeluaran rumah tangga. Bagaimana yang diteliti oleh Liao dan Sen pada tahun 2011, ketimbangan pendidikan disebabkan oleh perbedaan status sosial, agama, dan ekonomi. Kelima, perspektif terhadap pendidikan, yang mana dasarnya pemahaman orang tua yang kurang tentang pentingnya pendidikan anak akan mempengaruhi tingkat pendidikannya, yaitu perluasan dan pemerataan pendidikan masyarakat 3T. Pemerataan dan perluasan pendidikan adalah kebijakan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Itulah sebabnya pemerintah pusat atau daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar. Kebijakan pada aspek pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas daerah, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara ekonomi, gender, lokasi,
tempat tinggal, dan tingkat kemampuan intelektual, serta kondisi fisik. Pemerintah perlu memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial budaya, seperti penduduk miskin, daerah perbatasan, daerah terpencil, maupun daerah pasca konflik. Berikutnya yaitu program penyelenggaraan pendidikan daerah 3T yang telah ada. Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mempercepat pembangunan pendidikan di daerah 3T adalah terdapat program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia atau MBMI. Program ini meliputi program pendidikan profesi guru yang terintegrasi dan kewenangan tambahan atau PPGT, program sarjana mandiri di daerah 3T atau SM3T, dan juga program pendidikan profesi guru kolaboratif atau PPG kolaboratif. Program-program ini adalah sebagian jawaban yang dapat mengatasi sebagai permasalahan pendidikan di daerah 3T. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.